Aduh, Pel, kamu sakit perut nggak habis makan sebelah kemarin? Iya tahu Put, aku juga sakit perut sampai sembelit malah. Ih, iya aku juga sembeli tahu. Aku juga udah ke dokter kemarin kan. Terus sekarang mau nebus obat gitu. Nah sama, tadi aku juga habis dari dokter. Kamu ke dokter mana tadi Put? Aku ke dokter Jana. Oh, aku juga ke sana tadi kok nggak ketemu ya. Ya udah yuk kita pergi aja, kita beli obatnya. Ya udah, yuk yuk. Selamat datang di Apotek Medika Farma. Perkenalkan, saya Jafar Apoteker yang sedang berjaga hari ini. Ada yang bisa dibantu? Permisi Pak, saya sama teman saya mau nabung obat ini. Ya, boleh Bu. Sebelumnya saya lihat dulu ya resepnya dari dokternya. Baik Bu. Mungkin sebelum saya memberikan obatnya, mungkin di sini saya izin memberikan edukasi terlebih dahulu atau konseling terlebih dahulu ya Bu. Oh iya boleh Pak, konseling dulu aja. Boleh Mbak, silakan lewat sini. Baik, mungkin obrolan sebelumnya di apotek sempat terpotong ya Bu. Mungkin kita lanjut di sini. Jadi ini tuh ada di dalam resep tuh ada Ibu Velin dengan umur 19 tahun, berat badan 40 kilo dengan tinggi badan 150 cm ya Bu. Kemudian ada Ibu Putri juga dengan berat badan 50 kilo dan tinggi badan 160 ya Bu. Untuk Ibu Velin dan Ibu Putri ini pekerjaannya sebagai apa ya Bu? Atau Ibu bisa gambarkan atau jelaskan bagaimana kondisi tempat kerja dari Ibu sendiri? Iya Pak, kebetulan saya dan Pelin itu kan rekan kerja di perusahaan Telkomindo yang mengurusi bidang komputasinya. Nah, saya dan Pelin itu biasanya suka duduk lama gitu loh Pak di depan komputer untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan kita gitu. Oke, kalau begitu Ibu Velin dan Ibu Putri ini mau menebus obat ya? Obatnya itu buat Ibu sendiri kan? Oke, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mengalami gejala atau penyakit konstipasi seperti ini? Iya Pak, kita mau nebus obat buat kita sendiri. Konstipasi itu apa ya Pak? Konstipasi itu sembelit, Bu. Kondisi ketika seseorang kesulitan untuk buang air besar, penyebabnya itu bisa dari kekurangan cairan, diet kurang sehat, kurangnya aktivitas fisik, ataupun efek samping dari pengobatan sebelumnya. Nah, apakah dari aktivitas yang saya sebutkan tadi ada yang Ibu jalankan seperti diet atau yang lainnya? Oh gitu ya Pak. Belum pernah sih Pak. Kalau aktivitas fisik sih saya enggak ya Pak. Cuman kalau misalnya konstipasi kayaknya sudah pernah. Tapi dulu lancar lagi sudah minum Vegeta. Oke. Untuk Mbak Velin sebelumnya ketika mengalami sembelit suka minum sayur-sayuran nggak? Kemudian suka minum air putih secara teratur atau tidak ya? Kalau sayur kadang-kadang Pak, tapi kalau minum air rasanya masih teratur kok. Kemarin kita berdua tuh makan seblak Pak di warung pojok gitu Pak. Terus jadi sama-sama sembelit gitu loh kita. Oh, begitu ya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, sembelit itu bisa dikarenakan kurang asupan serat ya, Bu. Mungkin karena kemarin mbak-mbaknya ini makan seblak ketika tubuh butuh asupan serat yang banyak, tapi mbaknya malah makan seblak ya. Mungkin karena itu asupan serat dalam tubuh menjadi berkurang sehingga menyebabkan konstipasi. Lalu, apakah ibu-ibu ini memiliki riwayat penyakit dan alergi tertentu terhadap obat ataupun makanan? Kalau saya sendiri sih ada riwayat penyakit mah ya Pak. Kalau alergi sih nggak ada ya Pak. Kalau saya adanya alergi paracetamol gitu Pak. Terus suka agak kesulitan kalau buat nelen obat yang tablet. Kalau riwayat penyakit sih nggak ada. Oke, baik. Kalau untuk Ibu Putri itu penyakit mag saja ya, Bu. Dan untuk Ibu Velin, alergi terhadap paracetamol dan susah menelan obat. Maaf, sebelumnya untuk Ibu Velin sudah bilang ke dokter belum ya? Terkait resep ini. Kalau Ibu tuh kesulitan untuk menelan tablet. Soalnya di dalam resep ini sediaannya dalam berbentuk tablet, yaitu bisa kodil 5 mg dalam bentuk tablet 2 kali sehari. Kalau Ibu ingin obatnya dalam bentuk sediaan lain, mungkin saya harus konsultasikan dulu ke dokter yang menuliskan resepnya, Bu. Kayaknya saya lupa bilang ke dokternya deh Pak. Kalau gitu ganti aja deh jangan tablet ya. Bisa nggak? Oh, boleh, boleh, Bu. Nanti saya
izin dulu untuk konsultasikan dulu ke dokternya ya, Bu. Mohon ditunggu sebentar ya, Bu Putri dan Ibu Velin. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Mohon maaf nih dok, mengganggu waktunya. Apakah benar ini dengan dokter Jana? Saya dari Apotek Medika Farma yang menangani pasien atas nama Veliana dengan resep Bisakodil tablet. Ya, benar. Saya Dokter Jana. Maaf sebelumnya saya berbicara dengan siapa ya? Sebelumnya, saya Jafar dok, salah satu apoteker di Medika Farma yang sedang berjaga. Jadi begini dok, Mbak Velin ini menginginkan obatnya diganti bentuk sediaannya itu selain dari tablet, karena Mbak Velin sendiri agak sulit untuk menelan tablet dok. Tuh, obatnya itu digerus saja bisa tidak ya? Atau mungkin ada rekomendasi lain dari Anda sebagai farmasi yang mungkin lebih memahami tentang. Maaf dok, untuk penggunaan Bisakodil tablet sendiri harus diminum dengan ditelan utuh bersama air dok. Soalnya Bisakodil itu sediaan tablet selaput, jadi tidak boleh dihancurkan, apalagi digerus dok. Jika digerus, maka pengobatan ini akan tidak efektif, dikarenakan kandungan obat menjadi tidak stabil dok. Oh, seperti itu. Hmm, ya saya pasien yang bernama Feli ini biasanya minum PGT ya ketika diabetes dan efeknya itu si Mbak Feliana ini mengalami dehidrasi ya. Oke kalau gitu tolong diganti saja sediannya jadi suppositoria ya. 1 kali sehari, 1 suppositoria diberikan untuk 2 hari. Baik dok, mungkin diberikan Bisakodil dalam bentuk suppositoria agar lebih efektif untuk konstipasi pada Ibu Velin ya dok. Ya betul. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah terjawab semua dok. Terima kasih banyak dan mohon maaf telah mengganggu waktunya ya dok. Baik, Pak Jafar, sama-sama. Terima kasih kembali telah memberikan. Terima kasih kembali dok. Baik Ibu Velin. Ya, bagaimana Pak? Saya sebelumnya sudah berkonsultasi dengan dokter yang sudah menangani Ibu Velin dan menyarankan untuk mengganti sediaan dalam bentuk suppositoria. Seperti ini mungkin Ibu obatnya bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, Oh iya. untuk kandungan dan khasiatnya sendiri sama dengan obat yang dalam bentuk sediaan tablet, namun efeknya lebih cepat untuk diserap oleh tubuh. Untuk obatnya sendiri ini digunakan sehari sekali untuk pengobatan 2 hari ya Bu. Oke, kalau begitu Pak, nggak apa-apa deh. Terus untuk penggunaannya itu bagaimana ya Pak? Jadi nanti sebelum digunakan atau lebih tepatnya nanti waktu Ibu Velin sudah sampai di rumah, obatnya disimpan dulu ya Bu di dalam kulkas. Ibu kemudian di jalan jangan sampai terkena panas yang berlebihan ya Bu. Karena obat ini mudah meleleh gitu Bu ketika di luar terutama di suhu kamar gitu. Sekitar suhu 20 derajat atau 30 derajat. Ketika mau digunakan Ibu Velin itu bisa meminta bantuan orang lain yang terdekat untuk melakukan eh, pemasukan obat ini jika kesulitan. Nah, yang pertama-tama untuk prosedurnya sendiri, mungkin Ibu harus mensterilkan tangan terlebih dahulu atau bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu Ibu membuka bungkus suppositorianya, posisikan badan Ibu juga itu miring, kaki berada di atas lutut, diangkat maju dan tekuk ya Ibu. Lalu dimasukkan suppositoria ke dalam anus. Ibu biarkan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit supaya obat ini meleleh dan berefek di dalam tubuh Ibu ya. Ibu dianjurkan untuk tidak ke kamar mandi terlebih dahulu supaya pengobatan maksimal ya Bu. Ibu dianjurkan untuk tidak ke kamar mandi seperti yang tadi saya jelaskan. Bagaimana, apakah sudah jelas terkait prosedurnya? Jika sudah jelas, Ibu mohon diulangi lagi penjelasan saya. Jika belum jelas, mungkin saya akan memberikan penjelasan lagi kepada Ibu. Jadi tadi obatnya disimpan dulu di kulkas, terus jangan sampai kepanasan. Ya, betul. Kemudian cara pakainya itu harus cuci tangan dulu, lalu buka bungkusnya dan masukkan obatnya ke dalam anus. Lalu tunggu sampai 15 menit dulu ya. Sudah benar belum ya? Oke, Bu Velin, karena Ibu sudah mengerti tentang prosedurnya dan saya sudah jelaskan juga, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Velin? Hmm,
Saya mau tanya, Pak, ada hal lain yang harus saya perhatikan nggak ketika pengobatan ini? Terus gimana caranya biar saya terhindar dari gejala atau penyakit ini, Pak? Nah, Ibu Felin, untuk obatnya jangan digunakan lebih dari 1 minggu ya, apalagi tanpa adanya petunjuk dari dokter, Ibu. Lalu Ibu jangan menambahkan obat tersebut dengan obat lain gitu. Apabila jangan juga gitu sampai mencampur-campurkan dengan obat-obat lain. Apabila terjadi gejala seperti mual, muntah, dan nyeri di lambung, Ibu segera hentikan penggunaan obat ini ya, dan segera menghubungi pihak rumah sakit atau dokter. Untuk tambahan dari saya, mungkin nanti dari Ibu Felin dan Ibu Putri bisa mengubah pola makan. Jangan banyak memakan seblak ya Ibu, karena dapat merusak pencernaan juga gitu. Ibu bisa memperbanyak asupan serat dari sayuran buah, buah-buahan, ataupun sereal. Bisa dari roti atau gandum ya Ibu. Jangan lupa juga Ibu untuk banyak minum air gitu, diusahakan untuk meminum 1,5 liter gitu. Seperti yang sebelumnya, bahwa Ibu Felin dan Ibu Putri ini jarang beraktivitas lebih gitu, seperti menggerakkan badan atau berelaksasi ketika sedang bekerja atau melakukan kegiatan yang berat gitu. Dan terlalu banyak duduk di depan komputer. Mungkin untuk kedepannya ya Bu, bisa lakukan pemanasan atau olahraga terlebih dahulu sebelum Ibu bekerja, bisa melakukan seperti lari, sit up, atau push up. Hal ini mungkin bisa mengurangi gejala konstipasi karena dapat merangsang gerakan dari usus yang di dalam tubuh Ibu, sehingga nantinya Ibu bisa lancar untuk BAB ya Bu. Baik, baik Pak. Terima kasih sarannya. Semoga setelah pengobatan ini saya jadi sembuh dari gangguan konstipasi ini ya. Oke, tadi itu saya baru mengasih resep untuk Ibu Felin ya. Ini untuk Ibu Putrinya sendiri ada bisa kodil dalam bentuk tablet. Nah, Ibu tolong untuk tidak digerus ya Ibu tabletnya karena akan menyebabkan ketidakstabilan dalam sediaannya karena bisa kodil ini mengandung asam yang menyebabkan nantinya jika digerus gitu Ibu bisa menyebabkan asam lambung itu naik. Mungkin eh, jika ada efek samping atau ya keluhan lain bisa langsung menghubungi dokter ya Ibu. Apakah sudah jelas untuk Ibu Putri? Baik Pak, sudah sangat jelas sekali ya Pak. Oke, mungkin dari Ibu Putri dan Ibu Felin sudah sangat jelas. Semoga lekas sembuh juga ya Ibu Felin dan Ibu Putri. Dan terima kasih telah berkonsultasi dengan saya. Mungkin sekian dari saya Ibu. Ya, terima kasih ya Baik, Pak. terima kasih. Ya, mari Pak saya lanjut keluar ya. Ya boleh.